Jadi saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dalam suasana lebaran ya, Idul Fitri. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Sehat semua ya. Biasanya habis libur lama agak down dikit kuliahnya. Semangat ya. Kita masuk di tiga pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 atau tiga pertemuan lagi kita bahas mengenai analisa dulu ya, analisa pasar. Kemudian kita masuk ke perilaku konsumen, analisa perilaku konsumen. Hari ini kita bahas dulu analisa pasar dan struktur pasar ya. Jadi dalam menganalisa pasar ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar, apa yang dimaksud dengan kebutuhan pasar, apa yang dimaksud dengan analisis saing, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran, kemudian apa yang dimaksud dengan konsep pemasaran, dan apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan. Saya kira untuk konsep pemasaran sudah kita bahas di kalau yang saya mengaku di mata kuliah manajemen pemasaran ya. Ada yang masih ingat konsep pemasaran apa yang dibahas? Langkah-langkahnya apa saja? Konsep pemasaran membahas apa saja? Apa saja konsep pemasaran? Ada yang masih ingat? Ya, jadi untuk mengingatkan lagi ya, ada yang mahasiswa untuk jurusan atau konsentrasi pemasaran harus sudah di luar kepala ya konsep pemasaran. Saya sudah berulang kali menjelaskan ini. Jadi konsep pemasaran tidak lepas dengan analisis pemasaran. Ya, jadi pasti ada hubungan antara keduanya. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, nah ini mungkin tidak asing lagi bagi kalian. Yang di atas ini adalah kita membahas mengenai konsep pemasaran. Yang di bawah ini adalah analisis pemasaran. Ya, jadi dua hal ini tidak terlepas ya, saling terkait. Jadi pemasaran ini didasarkan pada adanya kebutuhan dan keinginan. Bermula dari adanya kebutuhan dan keinginan. Kita tidak mungkin menjual produk kalau kita tidak menganalisis kebutuhan dan keinginan dari konsumen dulu. Ya. Tiba-tiba kita menjual produk gambling, mau dibeli atau tidak gitu, tidak akan berhasil. Jadi kita memasarkan, menjual produk itu harus kita didasarkan pada adanya kebutuhan dan keinginan dulu. Jadi kebutuhan, keinginan ini pengertian-pengertiannya harus sudah di luar kepala. Ya. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan ini dua konsep yang penting ini, tiga ini, kebutuhan, keinginan, permintaan. Kalau tidak ini harus kalian hafal. Kalian membahas pemasaran pasti yang dibahas dasarnya dari kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ya, jadi kebutuhan ini sesuatu dirasa kurang dari sejak kita dari sononya sudah kurang. Ya, kebutuhan ini tidak dapat diciptakan karena sudah sejak lahir kita pasti ada kebutuhan kayak minum, makan, kebutuhan untuk menjaga kulit kita ya, dan sebagainya. Keinginan ini adalah sesuatu yang dirasa kurang karena faktor lingkungan. Jadi misalnya semua butuh makan, semua butuh pakaian ya. Ya karena mungkin di Eropa alamnya, lingkungannya beda dengan di Indonesia.
Di sana juga butuh makan, di Indonesia juga butuh makan. Di sana mungkin yang utama masyarakat di sana yang butuh adalah gandum, di Indonesia adalah yang dibutuhkan beras. Itu karena faktor lingkungan, keinginan. Ya. Jadi sesuatu dirasa kurang karena faktor lingkungan. Lingkungan ini bisa di faktor geografi dan sebagainya. Ya. Permintaan adalah keinginan disesuaikan dengan daya beli. Jadi kalau keinginan belum ada disesuaikan dengan daya beli, belum bisa melakukan permintaan. Ya. Jadi permintaan adalah keinginan yang disesuaikan adanya daya beli dari konsumen. Ya, jadi ini konsep-konsep ini harus dipahami ya. Di luar kepala sudah harus ini. Ya. Nanti kita akan membahas mengenai ini. Yang bawah ini berapa konsumen, kemudian dia adalah analisa pasarnya, jadi segmentasi pasar, kemudian penempatan atau tempat produk atau positioning produk, penempatan produk di benak konsumen. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan konsep pemasaran. Kalau produk apa ini produk? Harus di luar kepala, kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai, pertukaran. Ini konsep-konsep pemasaran di atas ini. Ya. Produknya adalah sesuatu yang dapat kita tawarkan atau ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tadi. Kenapa produk harus ada nilai? Kenapa harus kita beri nilai? Nilai itu apa? Nilai itu apa? Kemampuan produk ini untuk memenuhi kebutuhan agar konsumen tadi puas. Kalau produk tidak ada nilainya tidak akan laku. Nanti hubungannya dengan perbandingan antara harapan dan kinerja produk itu. Ya. Kalau harapan konsumen ini ternyata di bawah dari kinerja harapan konsumen di atas, maksudnya gini. Kadang kita membeli produk itu ada harapan kita dari suatu produk kita beli. Ya. Kalau harapan kita ternyata tidak dipenuhi oleh produk itu, kita akan tidak puas. Ya. Jadi hubungannya dengan nilai. Jadi bisa dipahami. Ya. Ternyata misalnya harapan kita di atas dari kualitas produk itu, kita puas tidak? Kita menginginkan lebih tinggi dan ternyata kualitasnya rendah, kita tidak puas. Ya. Kita puas kalau harapan kita sama dengan kualitas produk itu atau nilai yang diberikan oleh produk itu, kita akan puas. Akan lebih puas lagi apabila ternyata kualitas produk itu, nilai produk itu di atas harapan kita. Kita misalnya beli skincare harga berapa? 200-300an sudah bisa ya. Kita misalnya ingin kulit kita halus saja. Nah ternyata pas kita pakai bukan halus saja tapi tambah putih. Berarti harapan kita kualitas produk itu di atas harapan kita. Jadi kita sangat puas. Nah harapan kita sebagai marketer, pelanggan tidak hanya membeli sekali, akan berulang kali membeli. Itu karena mereka puas. Ya. Itu semua produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah inti dari pemasarannya adalah pertukaran. Ya. Inti dari pemasaran adalah pertukaran. Pertukaran terjadi di pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli potensial dengan penjual. Ya. Itu konsep-konsepnya harus diamati. Ini saja sebetulnya. Ya, nanti kalian membahas digital marketing, apalagi. Yang lain-lainnya itu hanya pengembangan dari konsepnya. Kalau tidak kalian pegang, tidak akan bisa juga kalian mengembangkan dari pemasaran ini. Nah ini ada hubungannya dengan analisis pasar. Yang bawahnya adalah analisis pasar. Jadi kita untuk mengetahui kebutuhan keinginan, kita analisis melalui analisis lingkungan. Itu kan dari eksternal internal. Ya. Jadi kalau lingkungan internal itu kita dapat dipengaruhi dengan pengaruh. Lingkungan eksternal kita tidak dapat mempengaruhi. Kita hanya bisa menyesuaikan. Contohnya misalnya faktor lingkungan eksternal apa? Politik, ekonomi, apalagi budaya, ya itu kita tidak bisa mempengaruhi, kita hanya bisa menyesuaikan saja. Misalnya tahun 2020 kemarin kalian sudah masuk belum ya? Masih SMA ya?
Itu kan yang kita kena wabah gitu, COVID gitu. Biasanya kita pemasaran melalui secara langsung ya. Kemudian berkembang saat itu kita gunakan digital marketing karena kita tidak biasa bertemu. Kita menggunakan digital marketing. Ya. Kemudian ada konsep-konsep digital marketing yang berkembang. Nah, itu pemasar harus memahami itu, menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi pengaruh teknologi itu tidak bisa kita pengaruhi. Kita hanya bisa menyesuaikan aja. Perusahaan-perusahaan lain sudah mengembangkan digital marketing. Nah, kita kalau tidak mengikuti itu, kita akan terlambat. Ya. Kita masih konvensional pemasaran. Nah, sedangkan pesaing-pesaing kita sudah melakukan digital marketing. Dan berarti kan ada keuntungannya sendiri, bisa pasar kita lebih jauh. Ya, 24 jam non-stop kita bisa memasarkan. Kalau konvensional terbatas kita, hanya lingkungan daerah-daerah tertentu saja kita bisa kunjungi dan sebagainya. Ya. Dan tidak bisa 24 jam. Kalau konvensional, paling jam 5 kita tutup atau jam 8 malam kita tutup, bukan lagi jam 8 pagi. Ya. Sedangkan kalau digital marketing itu bisa 24 jam kita. Ya. Nah, untuk permintaan ini kita lakukan dengan analisa perilaku konsumen. Seberapa besar permintaan? Permintaannya harus kita nyatakan dengan angka ya. Berapa? Jadi permintaan besarnya berapa? Berapa kilo yang dibutuhkan? Jumlahnya berapa? Ya. Nanti kita bicara di sini di segmen. Jadi pengantar aja dulu. Setelah kita melakukan analisa perilaku konsumen ini heterogen, ada macamnya banyak. Ya. Nah, karena jumlah bentuknya heterogen, ini harus kita kumpulkan, kita kelompokkan, ya. Yang mempunyai kebutuhan sendiri, karakter sendiri dan sebagainya kita kelompokkan. Ya, karena kebutuhannya dia butuh sesuatu yang beda dengan yang lain, ya. Jadi harus kita homogenkan, kita bidik pasarnya. Ya, jadi kita segmentasi, kita kelompokkan. Nggak mungkin semua kita jual produk saya tembak semua konsumen, nggak mungkin. Ya. Produk A misalnya dibutuhkan oleh orang dewasa, kita tembak anak bayi, nggak mungkin. Ya. Jadi harus kita segmen dulu. Kalau orang tua, berarti kita kelompokkan ke orang tua dulu. Ya. Orang tua ini misalnya nanti dalam iklan itu biasanya kumpulnya jam berapa, mengambil keputusannya siapa dan sebagainya. Ya. Nah, itu segmentasi. Ya. Jadi dalam hubungannya dengan produk apa yang dibutuhkan kita segmentasi dulu. Ya. Segmen ini kebutuhannya apa, produknya apa, orang tua ini kebutuhannya apa, dan sebagainya. Bayi ini kebutuhannya apa, kita kelompokkan dulu. Ya. Setelah itu kita target pasar, mau kita bidik pasar mana? Produknya apa yang dibutuhkan anak bayi, produk apa yang dibutuhkan orang dewasa, produk apa yang dibutuhkan remaja. Ya, setelah kita segmen, kita target. Ya. Jadi agar produk ini punya nilai harus kita target. Bisa dimengerti ya. Jadi segmen setelah itu kita target agar produk ini punya nilai. Maunya manfaat tadi. Kalau produk yang dibutuhkan orang dewasa kita tembak ke target anak bayi, nggak mungkin. Nilainya tidak ada. Sampai sini dulu bisa dipahami. Produknya akan lebih bernilai lagi apabila kita lakukan khususnya produk. Jadi ini ada hubungannya ya, yang atas dengan yang bawah. Nah, untuk dapat melakukan pertukaran, ini kita harus lakukan buat suatu strategi namanya strategi pemasaran. Setelah kita lakukan STP tadi, strategi segmentasi, target pasar dan positioning, baru kita buat strategi. Jadi langkah-langkah ini buat strategi, kita lakukan dulu segmentasi dulu, kemudian kita target pasar, baru kita melakukan positioning produk. Setelah itu kita buat strategi. Agar terjadi apa? Terjadi pertukaran tadi tidak pemasaran. Ini harus kita buat strategi. Jadi strategi kita gunakan ini agar terjadi pertukaran di pasar. Terus itu bisa kita tukar, ada pertukaran. Ya. Nah, untuk bisa masuk di pasar, ini yang biru, yang gambar yang sama ini, agar bisa masuk pasar kita gunakan taktik.
Jadi taktik ini ada 4P dikembangkan lagi menjadi 7P. Ya. Jadi ini konsep yang sederhana. Kalian menjual produk apapun, konsepnya ini saja, betul ya? Sampai sini dulu untuk konsep dulu dan analisis pemasaran ada ditanyakan. Ini ada penjelasannya sudah mulai. Ini kalau manajemen pemasaran saya mengaku pasti saya berikan ini. Karena dasar dari kalian di manajemen keuangan dan pemasaran harus tahu konsepnya dulu. Ya, kita tidak bisa membahas bicara marketing itu kalau tidak ada konsepnya dulu. Ya. Oke, kita masuk ke analisis pasar tadi ya. Jadi pengertian analisis pasar adalah suatu penganalisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut mengenai lokasi pasar, luasnya pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Jadi dengan menganalisis ini kita dapat mengetahui siapa saja membutuhkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Tadi ada kita tawarkan produk berdasarkan kebutuhan dan keinginan lagi. Jadi siapa saja yang butuh. Analisisnya harus dari kebutuhan dulu, kebutuhan, keinginan, permintaan, baru kita buat produk ini. Ya. Di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi konsep-konsepnya ini harus dipahami. Jadi kalian saat saya membahas ini sudah tahu dulu konsepnya. Oh, dari kebutuhan dan keinginan itu awalnya. Ya. Kita bahas dulu segmentasi. Segmentasi sudah berkali-kali ya saya jelaskan. Jadi segmentasi ini membagi sebuah pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilakunya. Jadi kita kelompokkan dulu. Jadi perilaku konsumen itu heterogen sifatnya. Nanti kita bahas setelah kita melakukan analisis pasar ini. Yang mungkin membutuhkan produk atau barang pemasaran yang terpisah. Maksudnya antara segmen satu dan segmen lain itu terpisah kebutuhannya. Ya, jadi kita kelompokkan. Jadi dari konsumen ini heterogen, jadi kebutuhannya seperti beda itu. Jadi kita kelompokkan. Ini bisa kebutuhan yang sama atau perilakunya yang sama. Kita bahas perilaku konsumen, hubungannya dengan perilaku konsumen. Bagaimana perkonsumen itu melakukan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi bisa karakteristik sama, kebutuhan sama maupun perilaku sama. Kemudian kita pilih target mana yang kita target di situ. Jadi ini hubungannya dengan produk. Kita segmentasi dulu. Kebutuhannya apa? Produk. Ini misalnya bayi di sini, balita ya. Ini remaja. Kebutuhannya produknya beda. Gak mungkin kita buat susu orang tua kita tawarkan misalnya bayi gak mungkin kita tawarkan pasti orang tuanya kan. Gak mungkin susu orang tua kita tawarkan misalnya bayi, gak mungkin. Atau susu bayi kita tawarkan ke orang tua, gak mungkin juga. Kita segmen dulu, kita membuat produk mana yang kita didik di sini. Kita buat pakaian apa di sini kita butuhkan? Bayi, remaja, orang tua, atau muslim, atau yang umum dan sebagainya. Benar produk. Jadi target dan positioning produk hubungannya dengan itu. Tapi kita target, ini maka produknya kan ada bernilai di sini. Kalau kita tidak target, maka produk ini nilainya kurang. Itu tawarkan bayi, nggak ada nilainya. Kalau produk orang susu orang tua, seluruh bayi kita tawarkan orang tua tidak ada nilainya. Jadi target kita tepat di sini. Nah ini hubungannya nanti promosi, bagaimana kita mempromosikannya dan sebagainya. Mempromosikan ke bayi, orang tua, remaja, itu beda-beda. Ya. Segmentasi pasar ini membagi konsumen yang bermacam-macam tadi, yang heterogen tadi, sifat heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang dengan karakteristik yang sama. Ya kita homogenkan istilahnya, kita samakan. Jadi untuk pengelompokan ini bisa kita dasarkan pada faktor demografis, geografis, psikografis maupun tingkah laku. Ya. Jadi faktor demografis ini sebenarnya saya sudah beberapa kali jelaskan. Demografis ini kependudukan seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, itu bisa kita dasarkan seperti itu. Dari
Demografis saja bisa kita lihat, misalnya jenis kelamin, laki dan perempuan. Kita mau buat baju laki dan perempuan, usia berapa? Ya, jadi dari jenis kelamin, kemudian dengan jenis kelamin sudah kita tentukan, usia kita tentukan, kita tentukan nanti pendapatannya misalnya di atas 1 juta, di atas 10 juta, di atas 20 juta. Ya. Nggak mungkin kita buat pakaian yang mahal kita tawarkan ke orang-orang atau konsumen yang pendapatannya di bawah 5 juta misalnya. Faktor geografis ini lokasi, geografis seperti negara, wilayah, kota, iklim dan sebagainya. Kita bidik faktor geografis, misalnya segmen di Eropa, segmen di Amerika, segmen di Indonesia Timur, baik timur dan barat juga bisa, ya, per provinsi atau bagian wilayah. Ya. Kita tawarkan ke misalnya orang saat ini kan misalnya di Papua, ya, nggak suka terlalu pakaian yang lengkap-lengkap gitu ya. Misalnya dia, kalau kita lihat kan seadanya. Nah, kita tawarkan pakaian misalnya yang di Jawa misalnya, kebaya gitu misalnya nggak laku. Ya. Itu per wilayah, per geografis, faktor geografis. Bisa juga faktor psikografis ini berdasarkan gaya hidup, nilai, minat, kepribadian, dan preferensi konsumen. Gaya hidupnya seperti apa? Pribadi seseorang ini seperti apa? Kemudian tingkah laku didasarkan pada penggunaan, pengetahuan, respon atau sikap mereka dalam menanggapi produk. Nah, ini segmen pasar yang dapat kita lakukan, ya. Dapat kita bagi menjadi 4 faktor demografis, geografis, maupun tingkah laku. Setelah itu kita lakukan target pasar. Ya. Ini langkah-langkahnya, ya. Setelah kita lakukan segmentasi, baru kita lakukan target pasar yang paling sesuai dengan mempertimbangkan daya tarik pasar serta tujuan dan sumber daya yang kita miliki. Jadi dalam menentukan target pasar, ini kita dasarkan pada sumber daya yang kita. Sumber daya yang kita miliki kan terbatas. Tidak mungkin semua itu kita ambil. Kita sesuaikan mana yang paling sesuai dengan ada sumber daya di kita. Dari faktor produksi, perubahan, dan sebagainya. Ya. Dan segmentasinya harus yang segmen yang besar, yang menguntungkan. Dan maksudnya daya tarik ini di segmen tersebut mempunyai daya tarik dalam saat kita melakukan pemasaran di situ. Kalau di situ segmennya tidak ada daya tarik, buat apa kita masuk di situ? Ya. Memang segmen tersebut tidak ada pesaing, tapi tidak ada daya tariknya, buat apa kita masuk juga? Ya. Ya, nanti kita bahas mengenai pesaing, bagaimana kita mengantisipasi pesaing dan sebagainya. Setelah kita target pasar, kita perlu menempatkan posisi produk kita, di mana ini berbicara mengenai citra produk yang ingin kita bangun. Jadi contoh segmentasi di sini terlalu kecil. Nah, contoh segmentasi, misalnya usaha UMKM, bagi bayi ibu menyusui. Ya, ini UMKM, dia akan membuat baju tidur bagi ibu yang menyusui. Jadi khusus ibu-ibu yang menyusui. Ibu menyusui berarti kan sudah menikah, usia mungkin berapa? 30, 25, ya. Dengan kisaran harga di atas 350.000 karena menggunakan bahan rayon spandex premium. Ini agak mahal, yang adem dan halus, model trendy, sehingga jika dipakai belanja di tukang sayur bersama ibu, misalnya di komplek ya, atau ibu-ibu tetangga, ini tetap trendy dipakai. Ya, walaupun baju di rumah, tapi bisa juga untuk misalnya untuk belanja di pasar atau bahkan di tukang sayur lewat, biasanya ibu-ibu kan kumpul gitu. Ya. Nah, ini kita segmentasinya tadi ibu ini. Kemudian secara demografis usia kita pilih, ya. Ini dari faktor demografisnya kita pilih usia ibu usia antara 25 sampai 40 tahun. Ya, jadi ini masa apa namanya? Masa subur ya, apa menyusui itu ya. Ya. Kalau di atas 40 kan sudah mungkin kemungkinan kecil untuk bisa hamil. Nah, jadi yang kita sasar di sini usia ibu menyusui antara 25 sampai 40 tahun.
mayoritas adalah ibu rumah tangga yang pasti ibu rumah tangga ya. Di sisi pendapatan suaminya ini menengah ke atas. Jadi faktor demografisnya ini dari pendapatan dan dari usia. Ya. Dan nanti mungkin saya kasih tugas seperti ini ya. Kalian buat produk mau dipasarkan, kalian segmennya seperti apa? Kalian latihan. Ya. Jadi nanti saat kalian lulus, kalian mau bisnis sudah terbiasa mensegmentasi. Ya. Dari segi demografis ini yang disasar adalah ibu menyusui dari usia 25 sampai 40 tahun. Kemudian faktor demografis yang lain adalah penghasilan dari suami. Ini menengah ke atas, estimasi 10 juta ke atas gaji suami. Karena tadi agak mahal, 350.000 per baju. Secara geografis, sasarannya adalah para wanita yang tinggal di daerah panas, karena bahan yang digunakan mendukung. Di panas itu tadi premium adem ya tadi ya. Spandex ya. Para wanita yang tinggal di daerah panas. Jadi sudah kita sasar yang bukan di daerah dingin, daerah panas. Secara psikografis kita sasar ini para wanita yang sangat memperhatikan penampilan. Tadi kan kita ingin baju ini dipakai ibu-ibu walaupun di rumah pakaian rumah, tapi masih bisa untuk belanja ke pasar atau kumpul-kumpul saat beli ada sayur lewat dan sebagainya. Itu dari faktor psikografis. Jadi ibu-ibu memperhatikan penampilan dan gaya hidup modern, ibarat kata tetap matchingnya meski di dapur. Secara tingkah laku yang kita sasar di sini adalah wanita yang mengutamakan juga manfaat yang didapatkan, yaitu kenyamanan baju. Itu cara mensegmentasi tadi. Jadi kita sudah jelas target kita di sini. Jadi demografis yang kita sasar 25-40 tahun ibu menyusui dengan gaji penghasilan suami antara 10 juta ke atas. Ini ibu rumah tangga yang kita sasar, bukan wanita pekerja, bukan. Ya. Jadi dia mengandalkan gaji suami di sini masih. Secara geografis yang kita sasar adalah geografis tadi letaknya. Jadi wanita tinggal di daerah panas. Kemudian secara psikografis yang kita sasar ini wanita yang sangat memperhatikan penampilan dan gaya hidup. Ya, yang kemudian terakhir tingkah laku yang kita sasar adalah wanita yang mengutamakan penampilan. Itu target kita. Setelah kita target, kita buat produknya seperti apa? Ya, nggak mungkin kita buat yang glomber-glomber, nggak mungkin. Karena target kita adalah wanita yang mengutamakan penampilan walaupun cuma ibu rumah tangga. Ya. Bahannya jadi premium, kita buat bahannya tadi yang dari spandex dingin, ya, memperhatikan penampilan dan sebagainya. Itu cara kita mensegmentasi. Nanti tugasnya kalian coba kalian ingin memasang produk, kalian segmentasi dulu. Produknya yang mau kalian segmen apa? Ya, nama produknya kalian buat misalnya makanan atau pakaian atau apa? Ya. Yang bisa kalian produk ini biasanya untuk perusahaan besar ya. Bisa juga kalian gunakan untuk kalau kalian ingin berbisnis. Ya. Nah, tingkat segmentasi di sini ada beberapa deh. Yang pertama pemasaran massal, pemasaran segmen, pemasaran relu dan pemasaran mikro. Ya. Jadi dalam tingkatan segmen, pemasaran massal ini maksudnya memproduksi secara massal, distribusi secara massal dan mempromosikan secara massal. Jadi kita buat satu standar aja untuk semua segmen. Secara massal kita pasarkan secara massal. Kita tidak menjual secara segmen. Kita tidak memperhatikan tiap kebutuhan segmen, tidak. Ya. Jadi kayak Coca-Cola itu kan semua, dia semua segmen dia masuk di Coca-Cola. Remaja, untuk minuman remaja, orang dewasa, dia masuknya semua Coca-Cola. Ya. Kemudian ada pemasaran segmen. Nah ini kita memperhatikan masing-masing segmen kebutuhannya apa, beda dengan segmen yang lain. Jadi pemasaran segmen di sini memisahkan segmen-segmen yang membentuk suatu pasar dan mengadaptasi tawarannya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Jadi segmen A, segmen B itu kita pasarkan produknya beda-beda. Ya. Misal tadi kita segmen, kita mau masuk ke ibu-ibu yang ibu hamil. Kemudian kita buat juga baju-baju yang untuk wanita-wanita pekerja. Nah itu segmennya udah beda. Standarnya juga beda. Ya.
Kita menjahitnya juga beda. Sampai sini dulu bisa dipahami. Kemudian ada pemasaran relung, ini fokus sendiri pada sebagian subsegmen. Artinya di sini pasar memiliki jumlah ciri bawaan yang khas yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat atau yang khusus. Ya. Jadi tidak semua segmen. Jadi ada beberapa segmen ini yang membutuhkan produk yang khusus. Ya. Nah itu kita masuki juga. Kemudian pemasaran mikro. Praktek ini ada dua pemasaran mikro, ini ada pemasaran lokal dan pemasaran individual. Jadi yang masuk pemasaran mikro ini praktek perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan selera individu dan lokasi. Yang spesifik yang meliputi pemasaran lokal dan pemasaran. Jadi pemasaran lokal di sini adalah perancangan merek dan promosi agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok-kelompok pelanggan lokal, kota, pemukiman, bahkan toko yang spesifik. Untuk pemasaran individual, rancang produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan secara individual. Dan itu tadi sudah ya, segmen pasar berdasarkan segmentasi geografis, demografis, geografis, dan perilaku. Misalnya kalian sekarang aja, kalian cetus saja coba dalam ide saat ini yang tercetus ide apa, segmentasinya seperti apa coba? Ada yang bisa membantu saya untuk contoh saja. Mumpung kalian nanti kalau di rumah sudah hilang biasanya. Coba yang di kalian kan pemasaran, biasanya kan ini ingin memasarkan sesuatu kan. Coba yang di benak kalian saat ini apa? Produk apa? Kalian segmennya seperti apa? Jadi ada 4 segmen. Ini belum tentu semua kita pakai segmen ini. Bisa jadi berdasarkan satu segmen saja, misalnya dari demografis. Ya. Saya mengambil dari usia saja, jenis kelamin saja bisa. Ya, lebih spesifik lagi semuanya kita masuki. Ya, faktor-faktor demografis, psikografis itu lebih detail lagi. Ya. Coba ada yang bisa memberi contoh. Kalau tadi kan produk kita adalah ibu bayi yang menyusui. Ya, ibu bayi masih menyusui usia dari faktor demografis usia 25 sampai 40. Dari faktor demografis untuk pendapatan suami 10 juta ke atas karena kita akan memasarkan produk tadi agak mahal, premium 350. Ada yang bisa bantu saya? Ya silakan ya Pak. Itu bisa jajanan bedas gitu. Jalan bedas nih. Jadi segmentasinya Targetnya mungkin usia 13 berarti tahun. sebut dulu segmentasinya berdasarkan apa? Demografis berarti usia demografis. Usia 13 tahun ke atas sampai dengan 30-an. Pria atau wanita? Pria dan wanita. Kemudian Terus makanannya mahal enggak? itu makanannya murah. Harganya rata-rata. Itu produk apa ini namanya? Mungkin pasar bedas. Itu bahannya untuk dijual berapa rata-rata? Perkiraan 8.000 sampai dengan 20.000. Itu usia berapa tadi? 8? Usia 13 ke atas sampai 35 tahun. 35 tahun. Oh, jadi terjangkau semua. Oke. Yang lainnya? Yang lainnya? Masa kalian kesini aja nggak ada di rumah pengen apa gitu, buka bisnis apa? Biasanya kan anak-anak seperti itu. Biar kalian bisa, mumpung ini kita bicara segmen, jadi kalian bisa mensegmen, mencoba. Ada lagi yang lain? Oke, saya lanjut ya. Ini sudah saya jelaskan ya, sudah tadi ya. Nah untuk segmen yang kita pilih, persyaratan agar segmentasi tadi efektif, yang pertama harus terukur. Artinya terukur kita bisa kita capai ya. Terukur, ada daya beli dan profil segmen. Kemudian dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Ini syarat-syarat dari agar segmen tadi efektif harus terukur. Jadi kita dalam menjual produk itu bisa target kita tercapai ya. Bisa kita ukur kira-kira bisa tidak kita masuk ke segmen itu.